jenis batuan di dunia memang unik nih pemirsa. Karena batu-batuan tersebut merupakan permata bila jatuh ke tangan orang yang memang sangat mengagumi keindahannya. Nah, saya baru tahu nih kalau di Belitung terkenal dengan batu satamnya, yaitu salah satu jenis batu yang sangat langka yang terbentuk dari hasil proses alam atas reaksi tabrakan meteor dengan lapisan bumi yang mengandung timah tinggi jutaan tahun lalu. Serpihan batu meteor ini terbesar hanya di negara Australia, Cekoslovakia, Arab, dan juga Indonesia, tepatnya di Pulau Belitung. Tapi sebelum saya menyentuh langsung batu satam ini, saya mau kasih tahu pemirsa, ada beberapa jenis batu yang juga cantik di dunia dan harganya selangit. Apa aja sih? Ini dia cuplikannya. Yang pertama ada batu berlian Hope. Berlian Hope ini harganya sekitar 250 juta US dollar per karatnya atau setara 2,2 triliun rupiah. Oh my god, mahal banget. Dan yang kedua, sepertinya saya kenal nih. Yap, ini dia batu giok. Batu dengan warna khas hijau ini tidak cuma cantik tapi dipercaya sebagai simbol keberuntungan dan ada kalung batu giok termahal yang dinamai Jaded Necklace. Harganya 27,4 juta US dollar saja. Lalu sepertinya batu ketiga ini saya belum pernah melihatnya ya. Karena batu serendibite ini hanya ditemukan di dua tempat yaitu Sri Lanka dan Burma. Dengan kekerasan 6,5 sampai 7 skala Mohs. Maka nggak heran kalau harga batu serendibite ini bisa mencapai 2,5 juta US dollar per karat. Aduh, ini batu-batu kok harganya bikin pusing ya. Tapi dari dulu saya ingin sekali punya batu permata berwarna biru yang cantik dan bisa berubah warna. Nah, ini dia nih, kayaknya blue garnet pas sekali dengan apa yang saya inginkan. Dari segala jenis batu garnet, the blue garnet ini memiliki harga termahal. Harga batu ini bisa mencapai 1,5 juta US dollar per karatnya. Oh kalau gitu nggak jadi deh, nanti aja belinya. Dan di posisi kelima batu cincin termahal di dunia ada si batu Painite. Batu mulia Painite ini termasuk batu mineral langka dan dapat ditemukan di Myanmar. Seperti dengan blue garnet, batu yang ini juga bisa berubah warna loh. Nah, pengen tahu nggak harganya berapa? Harganya sekitar 60.000 US dollar per karatnya. Nah, sekarang kira-kira di Indonesia ada nggak ya yang punya salah satu dari 5 batu termahal tersebut? Waalaikumsalam. Hai Dewi. Baik. Mas Yoyo. Mas Yoyok ya? Iya. Oke, ini dia nih yang saya cari-cari. Apa tuh? Pokoknya saya injek kaki di sini semuanya Gitu ya? batu santam, dikit-dikit batu santam. Iya. Orang-orang bahas batu santam. Batu satam. Apa itu batu satam? Ya, batu satam sebenarnya termasuk salah satu unggulan di Belitung. Kalau Mbak mungkin main ke Belitung kan pasti di bundaran ada Tugu Satam. Iya, ya. Bahkan gede itu banget. jadi pemerintah kita sudah dijadikan satu maskot. Nah, batu satam sendiri bukan batuan bumi, dia batuan angkasa yang jatuh ribuan tahun yang lalu jatuh ke bumi. Tetapi sebenarnya dia Meteor. berarti? meteor, betul. Oke. Nah, meteor ini sebenarnya dia ada juga yang bilang black tectite satam batu hitam. Tapi ada juga saudaranya yang di negara lain, ada di Australia dan ada di Ceko yang terkenal itu adalah moldavit. Hijau. I know that stone. Ya, Itu itu. batu suami aku tuh. Oh, gitu Cie. ya. Berarti ini adalah batu khas Belitung. Iya. Yang bikin menarik adalah Dia ada semua fingerprintnya. yes, seperti sidik jari manusia. Seperti sidik jari manusia. Tidak Setiap ada yang sama ya? Tidak akan ada yang sama. Nah, itulah perbedaannya. Kalau batu sintetis atau glass man-made, biasa dia kan dicetak dengan cetakan yang sama. Kalau meteor kan bukan cetakan, artinya ini yang membedakan antara batu yang ini sama yang palsu. Dia mempunyai fingerprint yang Mbak bilang tadi, dia tidak akan sama ulirnya. Ulir ini terbentuk, ada yang bilang ini dari literatur yang saya baca karena kena air di dalam tanah, atau ada juga yang bilang karena gesekan atmosfer saat dia jatuh ke bumi. Kan tidak semuanya berbentuk seperti ini ya Mbak ya. Ada bahkan yang berbentuk seperti ini hasil sisa-sisanya, bahkan ada yang habis. Nah, menarik. Jadi kalau dibeli itu bisa dalam bentuk batunya sendiri. bisa dalam bentuk batunya. Ini juga Ya, itu satam satam, ya? itu meteor. Cincin semua, Iya. terus ada apa lagi yang Ini kita terbuat? bisa di cutting juga. Kebanyakan kemarin bisa bisa di bisa cutting. jadi batu yang
yang kayak itu ya? Ya, ini batu berlian ya. Nah, Cutting, kayak gini. berlian cutting. Oke. Nah, di-cut seperti Nanti ini. boleh lihat dong Boleh, boleh. cuttingnya ya. Bisa. Tapi satu pertanyaan sebelum Iya. kita ke sana. Ini harga berapa nih? Kalau harga memang kalau ini Penting nih, sudah penting. kalau seperti kayak gini kita sayang kawan-kawan sayang dipotong, Mbak. Jadi Iya. yang dipotong gini biasanya Yang- ukuran besar gini tetapi ada Cacatnya? cacat dikit. Oke. Nah, berarti nilai Baru jualnya dipotong. turun ya. Nah, seperti ini udah masuk kolektor item. Oke. Kalau Kayak gini-gini ya. Yang kayak gini ini harganya udah sekitar 8 sampai 10 jutaan. Ya, memang relatif harga berbeda-beda. Ada yang yang kalau yang seperti ini ya. Ya. Kalau ini harganya udah 25 juta. Hah, 25? Oke, ini Kenapa saya 25 pegang- juta saya masuk pegang akal? Oke. Ya. Masuk akal karena itu udah bolak-balik juara 1 nasional. Gitu, bentuknya juga masjid ya, pas buat di rumah saya Iya, nanti. nggak apa-apa Mbak biarin. Oke, berarti harganya sebesar itu. Ya, tapi tidak semua sebesar itu juga. Ada yang kalau bulatan-bulatan kecil seperti ini pasarannya sekitar antara 200 sampai 300 Mbak di sini. Oke. Nah, 200 sampai 300. Dahulu kala yang seperti ini dibalik ya, Pak? Iyalah, Ya, nanti saya dosa yakin pasti saya. nggak dibalikin. Pasti yakin dibalikin tuh. Dulu yang kecil seperti ini yang sebenarnya lebih mahal ketimbang yang besar. Karena Kenapa? bisa dipakai. Betul, Oke. pas sekali. Betul ya. Jadi kalau ini hanya pajangan, tapi ini bagus banget loh pajangannya. Ya, I ini don't sangat even sulit mendapatkan. bentuknya kayak begini, asli kayak kubah. Tadam. Dan ini menang berapa kali? Ini udah bolak-balik menang, dia di Satam juga kontes di juara 1, lalu di-combine lagi dengan kontes nasional, tapi batu-batu yang unik ya, unik antara batu-batu lain. Jadi tidak hanya Satam, dia juga menang juara 1. Nah, ini batu ini sebenarnya ada khasiat nggak? Karena katanya kan batu pasti ada energinya Betul, atau setiap- mungkin dipakai untuk apa? Saya nggak ngerti. Iya, jadi sebenarnya pasti Mbak juga yakin semua batuan memiliki energi ya. Saya pun mempercayai gitu. Sayangnya saya kurang peka gitu. Tetapi ada yang bilang memang ini memiliki energi positif yang saat orang menggunakannya. Zaman dulu memang ada kepercayaan ini menolak hal-hal yang sisi negatif. Cuman untuk saat ini kami dari kawan-kawan yang pedagang di Belitung yang mungkin muda-muda dan yang sekarang kan teknologi sudah seperti ini, kami sangat jarang menjelaskan itu. Bahkan di setiap pameran pun saya tidak pernah menjelaskan bahwa ini adalah satu batu yang mempunyai nilai mistis atau hal macamnya. Jadi lebih fokus kepada kecantikan batunya. Betul, kita menghargai kecantikan Yes. ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu aja. Masya Allah, oke. Boleh ya lihat cara potongnya, penasaran? Boleh. Ini keras banget kan? Iya, boleh. Ini ada teman kita yang baru lagi bikin. Wow. Neng, mana? Silahkan duduk Mbak. Ya, kasih. Nah ini salah Halo. satu Hai Mas. namanya Komeng. Komeng. Salah satu lagi. Oh, keren Ini namanya. prosesnya lagi cutting ya Mas ya? Iya. Lagi cutting. Nah tadi di depan kita lihat hasil yang cutting ya Mbak. Berarti pakai alat ini Iya. dan cuman Mas aja yang bikin. Ya, kalau Atau semuanya bisa? tidak semua bisa. Kalau saya juga sebenarnya nggak mampu untuk cutting di Belitung, hanya 2 orang yang mampu dan Mas Komeng ini adalah salah satu yang terbaik. Aku terharu bisa ketemu dengan Mas Komeng. Oke, berarti ini jadinya kayak apa sih? Jadinya seperti yang ini Mbak. Kenapa saya bilang yang terbaik Mbak? Siap pakai. Ini kan cutting diamond ya Mbak. Kalau cutting diamond seorang taunya itu menggunakan teknologi yang memang mesin diamond. Pakai Dan laser nggak sih kalau diamond? Bukan, dia ada mesin namanya mesin cut, diamond cut. Dan Oke. itu sangat mahal karena kita di daerah memanfaatkan segala sesuatu yang ada. Kami hanya menggunakan ini ya Mas ya. Hanya menggunakan ini. Bahkan mesin potong kan kita hanya memanfaatkan limbah mesin air bekas. Saya yakin kalau orang-orang bule lihat cara kita membuat cuttingan seperti ini mereka akan kagum sekali. Iya. Nobody can do this. Look, lihat hasilnya. Before, this is the after. Cantik banget. Cantik banget. Jadi untuk cutting seperti ini butuh waktu berapa lama? Kalau satam paling setengah jam. Serius? Luar biasa ya Mbak. Ini sampai ini setengah jam. Oke, berarti ini kan masih dalam proses. Nah, tapi ini lebih mengkilat, diapain? Setelah di cutting? Ini dirubah, diganti pakai amplas. Oh, oke. Ini dia, Iya. amplasnya. Oke. Mas, apa rasanya ketika melihat hasil karyanya dipakai banyak orang? Ya, seneng bangga aja Kak.
Rata-rata pejabat Belitung harus pakai ini. Wajib ya? Wajib dong. Iya Beda. dong. Jangan Wajib menggunakan dong. batu luar, bang, harus menggunakan batuan lokal. Benar. Aku coba ya. Boleh nggak? Coba silakan. Kegedean. 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 Itu Jadi positif setiap ya. ngomong bagus. Betul, betul. Permisi, silakan. Pokoknya harus kelihatan terus ya. Wow, ternyata susah juga ya untuk menjadi pengrajin batu karena dibutuhkan keahlian, itu sudah pasti. Salah-salah, lihat aja nih bisa patah atau melukai tangan kita sendiri pemirsa. Next saya mau main alat musik tradisional khas Belitung ini. Makanya jangan kemana-mana. Mau melihat aksi saya? Tetap di cerita Dewi Sandra.